Tahu kan Anda kalau sekarang ini kita sudah terhubung dengan salah satu Kartini masa kini Indonesia. Kita sapa dulu ya, di ujung telepon sudah ada Ibu Dwi Korita Karnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kartini, Ibu. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Selamat Hari Kartini, Mbak. Ya, selamat. Sama-sama. Ya, Ibu, kan Ibu ini sebagai salah satu Kartini Indonesia. Untuk seorang Ibu Dwi Korita Karnawati sendiri ini, seperti apa sih sosok dan juga makna perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu sendiri? Ya, beliau Raden Ajeng Kartini ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di zaman beliau saat itu kan masih abad berapa ya? 19 ya, gitu. Beliau itu pandangannya, visinya mampu menembus zaman sampai sudah membayangkan sampai ke beberapa abad ke depan bagaimana seharusnya seorang wanita itu berperan. Jadi bagaimana seorang wanita dapat menentukan nasibnya sendiri, kebebasannya, dan bagaimana seorang wanita harus mendapatkan hak pendidikan. Jadi kita kalau mungkin zaman sekarang berpikir seperti itu udah banyak ya, zaman sekarang ini abad 21. Tapi saat itu di abad 19 itu sesuatu yang mendahului kebanyakan orang gitu. Dan beliau kan sudah di abad 19 itu sudah melakukan korespondensi dengan sesama wanita di belahan bumi yang lain. Jadi visi internasionalisasinya pun juga sangat maju. Bukan hanya visi tentang peradaban, peran wanita dalam suatu peradaban, tapi juga visi internasionalisasinya itu pun sangat kuat. Jadi menurut saya beliau memang benar-benar sosok yang patut untuk terus kita teladani. Oke. Ibu kan sebagai salah satu sosok wanita Indonesia yang punya segudang prestasi nih ya. Kalau kita boleh sebutkan Ibu sebagai salah satu rektor perempuan pertama di Indonesia. Dan juga memiliki beragam prestasi internasional. Ada ininya nggak sih Bu, tantangannya dalam meniti karirnya itu sampai bisa titik sekarang ini? Ya, tentunya ada ya. Semua orang pasti memiliki tantangan, ya. Semua orang pasti memiliki tantangan. Untuk yang saya hadapi adalah terutama bagaimana kita membagi peran, multitasking, baik peran untuk kepentingan masyarakat, kepentingan tugas-tugas yang sering itu tidak bisa ditunda, harus emergency begitu ya. Namun juga untuk kepentingan keluarga, anak-anak waktu itu juga masih kecil ya. Ini jadi itulah tantangannya bagaimana kita membagi peran dan tanggung jawab. Dan untungnya saya itu mendapat supporting sistem pendukung yang saya bersyukur sistem pendukung yang saya miliki sangat membantu sekali. Misalnya suami, saat saya harus berperan untuk masyarakat, suami saya sering berperan sebagai ibu juga ya, meskipun suami saya laki-laki ya, tapi sering sekali berperan sebagai ibu. Juga ibu saya sendiri, bapak saya, terutama tiga hal itu yang sangat menolong saya dalam menjalankan tugas-tugas demikian. Nah, kalau tadi itu kan support system dari keluarga ya Bu ya. Kalau dalam bidang Ibu sendiri kan ini sebenarnya kalau kita lihat banyak didominasi oleh laki-laki. Nah, ada hambatannya tersendiri nggak sih Bu dalam menjalankan karir dengan sebagai seorang perempuan? Ya awalnya saat saya baru masuk maksud saya diawali saat kuliah ya. Kuliah itu kan dominasi laki-laki. Dalam satu angkatan itu 60 orang, wanitanya hanya 2. Nah, di situ memang tantangan, bukan hambatan ya. Tidak ada yang menghambat, tapi
challenge-nya cukup cukup membuat cukup repot juga ya. Tapi alhamdulillah teman-teman yang laki-laki ini ternyata kita beruntung di Indonesia ya, kebetulan di kalangan waktu itu kan kalangan mahasiswa ya, itu mereka sangat care ya, artinya tidak ada yang memandang saya sebagai wanita lalu tidak mampu, tidak ada itu di kalangan mahasiswa saat itu. Bahkan saat saya kuliah di Inggris waktu itu, teman-teman saya laki-laki juga mayoritas, sampai dia tuh heran kenapa setiap weekend saya nggak mau diajak kumpul-kumpul ngobrol bareng di pub itu ya semacam kafe ya. Saya bilang saya harus menjaga anak saya, jadi anak saya nggak ada yang jaga, jadi mohon maaf saya nggak bisa ikut. Karena saya sering nggak ikut, tiba-tiba itu salah satu teman laki bilang, Rita, kamu sekarang harus ikut kami. Kamu nggak pernah ikut. Anak saya nggak boleh ikut ke pub. Nggak. Pacar saya akan menjaga anakmu. Kamu ikut kami. Sampai seperti itu. Jadi, apa ya, sebetulnya sangat care juga. Sampai sejauh itu juga. Ya, demikian. Jadi lingkungan sekeliling itu juga menjadi salah satu support system ya Bu ya, buat Ibu termasuk teman-teman Ya, ternyata betul. ya. Nah Ibu Ya. sebagai salah satu tokoh perempuan Indonesia, Ibu ada mimpi nggak sih yang ingin diwujudkan untuk perempuan Indonesia di masa depan? Ya, tentunya jangan sampai ya, auzubillah min dzalik, bangsa ini yang sudah maju wanitanya. Kalau di Indonesia, insya Allah saya melihat mayoritas wanita sudah maju ya, pendidikannya ya. Jangan sampai bangsa ini mundur, membalik ya, karena sesuatu hal lalu menjadi wanita menjadi tidak berdaya lagi, itu jangan sampai. Jadi mimpi saya adalah kebebasan tanggung jawab wanita ini, kebebasan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Wanita ini dapat terus berlanjut sampai akhir zaman. Jadi tidak hanya masa-masa sekarang, tapi sampai masa berapa ratus tahun ke depan ya. Itu semoga wanita tetap terus memiliki kebebasan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Bukan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Kebebasan itu macam-macam. Tapi yang saya maksud di sini adalah kebebasan dalam menunaikan tanggung jawabnya. Jadi boleh memilih, tidak harus menjadi wanita karir, tidak. Dia bebas memilih apakah seperti adik saya itu sudah menjadi wanita karir, tapi akhirnya memutuskan tidak, saya harus menjaga anak-anak di rumah. Itu atas keputusannya sendiri. Dan itulah wujud kebebasan, bukan paksaan siapapun. Jadi kebebasan itu tidak harus berwujud wanita karir, tidak. Tetapi sebagai ibu rumah tangga pun, asal itu keinginan dan keputusan tanggung jawab dia sendiri, itu harus tetap kita hormati. Dan itu sangat penting. Dan itu mimpi harapan kami, kebebasan dalam menjalankan tanggung jawab inilah yang terus terjaga hingga akhir zaman. Demikian. Ya baik, terima kasih Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat melanjutkan tugasnya kembali ya Ibu ya. Terima kasih Mbak. Ya. Mbak Nurul Indah ya. Iya, Terima betul kasih. sekali Ibu Selamat ya. Hari Kartini untuk Mbak Nurul Indah dan para pendengar semuanya. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Selamat Hari Kartini juga. Selamat pagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu tadi Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, salah satu Kartini masa kini Indonesia.